Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita akan membahas tentang amin. Setelah membaca Al-Fatihah, baik imam maupun makmum atau orang yang sholat sendirian disyariatkan untuk membaca amin. Karena bacaan amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, "Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah." Setelah imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin yujibkumullah, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya bacaan amin termasuk salah satu di antara faktor diijabahinya doa. Selain di atas, ada beberapa keutamaan bacaan amin yang dibaca oleh seseorang ketika sedang sholat. Di antaranya, amin yang merupakan satu kata bisa melebur dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imamu," Rasulullah SAW mengatakan, apabila imam membaca amin, maka kalian wahai para makmum bacalah amin. Sebentar, belum share screen-nya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah." Apabila imam sudah selesai membaca amin, maka bacalah amin. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syekh Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan bahwa malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang ikut menyaksikan sholat jamaah tersebut, baik malaikat yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kemudian yang kedua, keutamaan amin. Amin hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam syariat Bani Israel tidak ada amin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, ma hasadatkum ala salami wa ta'min." Tidak ada perbuatan yang membuat Yahudi semakin hasad kepada kalian selain salam dan ucapan amin. Sehingga ketika Yahudi melihat kaum muslimin salat, lalu kaum muslimin mengucapkan amin, maka Yahudi itu iri. Sebab dalam agama mereka enggak ada yang kayak gitu. Ketika kaum muslimin sesama muslim bertemu menyampaikan salam, orang Yahudi iri karena mereka enggak punya ajaran seperti itu. Al-Qurtubi menjelaskan, kalimat amin lam takun qablana illa li Musa wa Harun alaihimassalam. Kata amin belum ada pada umat sebelum kita, kecuali yang dilakukan antara Musa dengan Harun. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan doa Musa untuk kebinasaan Firaun. Musa berdoa kepada Allah dengan doa yang cukup panjang, sementara Harun mengaminkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah berfirman, "Qad ujibat da'watukuma."
doa kalian berdua telah diijabahi. Padahal yang berdoa siapa? Musa. Yang mengaminkan Harun. Tapi Allah sebut doa kalian berdua telah diijabahi. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengaminkan doa juga turut berdoa yang sama. Makanya kalau amin seharusnya tahu dari isi doa yang dibaca oleh yang berdoa. Kadang kan ada orang yang cuman modal amin aja, tapi dia nggak ngerti. Dalam kumpulan misalnya, kemudian ada salah satu tokoh yang berdoa Allahumma Allahumma Allahumma, dia cuman amin 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 amin. Jaluk apa ya Pak? Mboh orang pos amin. Nah kalau kayak gini caranya, berarti dia sendiri kan tidak berdoa. Dia tidak memohon sesuatu. Yang namanya amin itu seharusnya dibaca selesai berdoa. Padahal yang berdoa hanya Musa alaihissalam dengan lafaz yang dibaca oleh Musa. Sementara Allah merespon doa Musa dengan firman-Nya, qad ujibat da'watukuma, aku telah mengijabai doa kalian berdua. Artinya doa Musa dianggap doa berdua karena Harun ketika itu mengaminkan doanya Musa, sehingga mengaminkan termasuk bagian dari berdoa. Baik, kita teruskan dulu ya, nanti insya Allah baru kita kasih catatan mengenai hukum membaca amin. Banyak ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hambali menegaskan bahwa bacaan amin seusai membaca Al-Fatihah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Berikut beberapa keterangan mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, yustahabbu liman qara'a al-Fatihah ayyaqra'a ayyaqula ba'daha amin. Dianjurkan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah agar setelahnya dia membaca amin. Qala ashabuna wa ghairuhum, para ulama mazhab kami dan mazhab yang lainnya. Wa yustahabbu dzalika liman huwa kharijus shalah, dan ini juga dianjurkan bagi orang yang berada di luar salat. Wa yata'akkadu fi haqqil musalli, dan lebih ditekankan lagi bagi orang yang salat, baik dia salat sendirian, jadi imam, jadi makmum, wa fi jami'il ahwal, dan di setiap keadaan. Sehingga baca amin di luar salat atau baca Fatihah di luar salat perlu amin enggak? Dianjurkan untuk membaca amin, walaupun amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah yang isinya 7 ayat, amin itu tidak masuk ayat ke-8. Ayat ke-7 yang terakhir, waladhdallin, sudah, lanjutannya sudah tidak ada. Selanjutnya kita baca keterangan Ibnu Qudamah, ulama Hambali. Fa idza qala waladhdallin, kalau imam selesai mengucapkan waladhdallin, qala amin, kemudian ucapkan amin. Wa jumlatuhu anna ta'mina inda faraghil Fatihah, kesimpulannya membaca amin ketika seseorang selesai membaca Al-Fatihah adalah sunnah baik imam maupun makmum. Kami tegaskan kembali bahwa imam juga dianjurkan membaca amin sebagaimana makmum, kecuali menurut pendapat Malikiyah. Menurut mereka imam tidak dianjurkan membaca amin, hanya makmum saja yang dianjurkan membaca amin. Namun ini pendapat yang lemah, karena Nabi SAW juga menganjurkan agar imam membaca amin, sebagaimana yang beliau sabdakan, idza ammanal imamu, apabila imam membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin wahai kalian para makmum. Selanjutnya, kapan makmum membaca amin? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, makmum membaca amin seusai imam baca amin.
Jadi tunggu imam dulu amin, baru makmum amin. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ammanal imam, apabila imam membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin. Pendapat yang kedua, makmum membaca amin setelah imam membaca waladdallin. Dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali serta beberapa ulama yang lainnya. An-Nawawi menukil keterangan Imamul Haramain, kana syaikhi yaqulu la yustahabbu muqaranatul imami fi syai'in illa fi hadha. Dulu guruku mengatakan tidak dianjurkan bagi makmum untuk membarengi itu membersamai imam dalam ucapan maupun gerakan selain dalam bacaan ini, yaitu bacaan amin. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam sudah selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, yujibakumullah, Allah akan mengijabai doa kalian. Dan insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua, bahwa makmum membaca amin sebagaimana ini dijelaskan dan ditunjukkan dalam hadis Abu Musa. Ibnu Qudamah mengatakan maudhi'u ta'minihim wa huwa aqibu qaulil imam waladdallin. Waktu makmum membaca amin adalah setelah imam mengucapkan waladdallin. Li'annahu maudhi'u ta'minil imam, karena ini bertepatan dengan aminnya imam. Agar aminnya imam dan makmum dilakukan dalam waktu yang sama, muwafiqan li ta'minil malaikah, menyesuaikan dengan aminnya para malaikat, agar membersamai aminnya para malaikat. Baik, sekarang kita berikan catatan. Nah, alhamdulillah sudah mulai ngantuk. Baru 15 menit ya. Belum ya. Kita mau bicara tentang amin. Mengenai cara baca amin nanti di belakang ya. Kita fokus dulu di fikih amin. Cara bacanya itu nanti kita akan sebutkan. Amin secara makna bahasa artinya adalah istajib. Istajib, kabulkanlah. Allahumma amin, Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Inilah makna amin secara bahasa. Sehingga amin dibaca ketika kapan? Amin dibaca ketika kapan? Berdoa. Karena maknanya adalah kabulkanlah, maka amin dibaca saat doa. Dibaca saat doa. Disinilah jika yang diucapkan itu bukan doa, berarti belum boleh amin. Nanti dulu, tunggu, baru setelah terbaca doa diucapkan amin. Jadi misalnya si A berdoa, di bagian awal isinya puji-pujian. Ini pujian. Begini. Lalu setelah itu bagian isi doa. Kemudian di bagian akhir sholawat. Nah, doakan yang bagus seperti ini ya. Nah, di fase yang isinya pujian seperti ini belum amin. Di bagian inilah baca amin. Ini putus amin, tidak amin. Jadi
amin hanya dibaca di bagian isi doa. Dan amin itu dibaca di titik-titik doa. Karena kan doa itu penggalan-penggalan ya. Misalnya Rabbana amin. Sebentar dulu, belum. Ini baru memanggil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Karena sifatnya baru, atau kalau orang yang berdoa ini baru mengucapkan puji-pujian, maka belum diaminkan. Misalnya dia memuji Allah, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Terus sudah ngaminkan, keliru. Ini baru memuji Allah, belum waktunya berdoa. Berdoa itu nanti ketika sudah masuk isi, silahkan diaminkan. Demikian pula begitu selesai doa, selesai berdoa, kemudian imam membaca wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, karena ini penutupan yang sifatnya adalah bacaan salawat, maka di situ tidak diaminkan. Selanjutnya, amin dalam bacaan Al-Fatihah. Tadi kita sudah sebutkan keterangan dari Ibnu Qudamah bahwa untuk di luar salat ini dianjurkan dan berlaku bagi siapapun yang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, untuk di dalam salat ditekankan, dan ini pendapat yang benar, berlaku bagi siapa? Bagi semua yang salat, imam, makmum, dan orang yang salat sendirian. Sehingga ditekankan bagi mereka yang ada di dalam salat untuk membaca amin selesai membaca waladdallin. Kemudian tadi juga kita sebutkan bahwasanya amin dalam bacaan Al-Fatihah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan ini dengan ijma' al-qurra, sehingga para ahli qiraah menegaskan bahwasanya amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena itu kalau ada orang baca Fatihah tidak baca amin, Fatihahnya ada yang kurang enggak? Tidak. Kenapa enggak ada yang kurang? Karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga dia adalah bacaan khusus yang disyariatkan dan terpisah dari bagian Al-Fatihah. Baik. Selanjutnya kita akan sebutkan tentang beberapa sunnah ketika membaca amin. Amin itu dikeraskan atau pelan? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan kalimat amin dibaca pelan. Ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah dan Hanafiyah. Alasan mereka, ucapan amin termasuk doa. Dan dalam berdoa membaca pelan lebih utama dibandingkan dibaca dengan keras. Kedua, kalimat amin dibaca keras. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dan pendapat kedua inilah yang lebih kuat berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma iftataha as-salata kabbara, ketika beliau mengawali salat beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta hadata udhunai, sampai setinggi telinganya, mengangkat tangan setinggi telinga. Thumma yaqra'u bi fatihatil kitab, kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah. Falamma faragha minha,
Begitu selesai baca Al-Fatihah, qala, Nabi SAW mengucapkan amin, yarfa'u biha sautah, beliau mengangkat suaranya. Padahal waktu itu Nabi SAW baca Al-Fatihah dengan suara keras. Lalu beliau membaca amin. Kata Wa'il bin Hujr, Rasulullah SAW mengangkat suaranya, sehingga bisa jadi bacaan amin yang dibaca oleh Nabi SAW lebih kencang daripada Fatihah. Makanya Wa'il memastikan beliau mengangkat suaranya, artinya bisa jadi lebih keras. Ya, sehingga disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa membaca amin itu dikeraskan bacaannya. Selanjutnya, Nabi SAW juga memanjangkan bacaan amin, sehingga dibaca dengan keras dan panjang. Amin. Dan terdapat banyak riwayat dari para ulama salaf bahwa mereka terbiasa mengeraskan bacaan amin hingga masjid bergetar dengan kerasnya suara. Ya. Berarti kira-kira jumlahnya banyak dan semuanya kencang sampai bangunan itu getar. Ada truk lewat dengan suara kencang, nanti masjid ini bisa bergetar. Dan ini juga bisa dilakukan oleh kaum muslimin pada saat mereka membaca amin ketika sholat, dibaca dengan suara keras dan seragam. Maka praktek seperti ini termasuk di antara sunnah yang diajarkan oleh para sahabat di masa silam. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Cara baca amin, seperti yang tadi sudah kita janjikan ya. Sekarang bagaimana cara baca amin yang benar dan cara baca amin yang salah? Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara membaca amin yang benar. Satu, dibaca dengan dipanjangkan A-nya, sehingga bacanya amin. A-nya berapa harokat, Pak? 2 harokat. Seperti mad badal. Mad badal itu contohnya amanar rasulu bima unzila. Amana itu mad badal. Jadi bacanya bisa begini ya. Ini apa? Mad badal. Amin. Dibaca A-nya dibaca 2 harokat. Ya. Sedangkan min dibaca 6 harokat. Karena dia mad arid lis sukun. Sehingga bacanya amin. Nah, selanjutnya dibaca dengan A pendek, minnya yang panjang, sehingga dibaca amin. Nah, amin. Yang terjadi kadang dibalik orang, amin. Nah, ini kebalik ya. Seharusnya minnya itu panjang. Maka kalau kebalik seperti ini ya keliru. Seharusnya minnya yang panjang, dia malah baca pendek. Amin. Ini salah. Berikut keterangan beberapa ulama mengenai hal tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wat ta'minu masdaru ammana bitasydid. Ta'min adalah bentuk masdar dari kata ammana dengan adanya tasydid yang artinya membaca amin. Wa hiya bil maddi wat takhfif fi jami'ir riwayat wa an jami'il qurra. Dan semua riwayat dan para ahli ilmu qiraah menyebutkan bahwa bacaannya bisa dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah. Jadi bisa baca amin atau bisa juga baca amin. Ya. Keterangan Ibnu Abdul Bar, wa fi amin lughatan, tentang amin ada 2 cara baca.
al-maddu wal qasr, panjang dan pendek. Seperti awwah, 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 awwah. Bisa seperti itu. Jadi bisa dibaca amin atau amin. An-Nawawi juga sama. Wa fi amin lughatan. Dalam bacaan amin ada dua cara baca. Bisa panjang atau pendek. Dan panjang lebih fasih. Dan panjang itu lebih fasih, lebih sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Wal mimu khafifatun fihima, sedangkan mim itu tidak ditasydid. Baik dibaca panjang maupun dibaca pendek. Sehingga tidak boleh mimnya ditasydid. Amin. Nah, ini salah ya. Yang betul amin. Yang pendek juga enggak boleh. Amin. Enggak boleh karena jadinya apa? Mimnya ditasydid. Sekarang kita lihat cara baca amin yang salah. Karena ada yang sampai menyebabkan sholatnya batal gara-gara cara baca amin yang salah. Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Pertama, kesalahan membaca amin yang menyebabkan sholatnya batal dengan sepakat ulama. Ternyata ada kayak gitu, Pak. Kenapa kok disebut membatalkan sholat? Karena maknanya terlalu jauh dan menyebabkan orang itu jadi bicara dalam sholat. Menyebabkan orang itu jadi bicara dalam sholat. Bicara dalam sholat pakai bahasa apa yang dilarang? Bicara dalam sholat menggunakan bahasa apa yang dilarang? Semua bahasa, mau Indonesia, mau Inggris maupun Arab. Sehingga ada orang sholat tapi dia bicara pakai bahasa Arab. Misalnya dia sedang sholat, terus tanya sama temannya, kaifa halukum? Kok malah tanya kabar? Kaifa halukum artinya apa? Apa kabarmu? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Lu kan pakai bahasa Arab Pak Ustadz. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Jawa, nggak boleh. Atau dia sedang sholat, kemudian dia bicara bahasa Arab. Ana la ubali, aku nggak peduli. Mau pakai bahasa Arab, ana la ubali, atau pakai bahasa Jawa, mboh. Semuanya sama. Artinya apa? Dia bicara dalam sholat dan ini bisa menyebabkan sholatnya batal. Nah, kesalahan amin ini kenapa bisa membatalkan? Karena maknanya terlalu jauh dari kata amin yang benar sehingga dinilai dia telah bicara dalam sholat. Pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan. Sehingga menjadi amin. Nah, seperti ini tidak boleh. Nah, yang kedua, hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan. Sehingga menjadi amin. Yang ketiga, hamzah dibaca pendek, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dihilangkan sehingga menjadi amin. Dan banyak sekali orang yang kalau dalam acara-acara kenduren itu ya, yang di luar terutama amin, 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 amin. Iki opo ya? Padahal itu kalau sampai dilakukan dalam sholat bisa menyebabkan sholatnya batal. Yang kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, namun apakah itu membatalkan atau tidak, ada perbedaan di antara ulama di sana. Bunyi bacaan amin ini adalah dengan memendekkan hamzah,
mimnya ditasydid dan ada huruf ya sehingga bacanya memendekkan apa tadi? Hamzah. Sehingga bacanya amin. Amin. Mimnya ditasydid. Para ulama sepakat lafadz amin semacam ini dilarang. Namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan salat ataukah tidak. Syafi'iyah menilai ini tidak membatalkan salat. Sementara mazhab yang lain menilai ini bisa membatalkan salat. Baik. Ketiga, kesalahan bacaan amin yang diperselisihkan boleh atau tidak dan batal salat atau tidak. Di antaranya adalah hamzah dipanjangkan, mim ditasydid dan huruf ya ada. Sehingga bacanya amin. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut Syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan salat, sedangkan Hambali dan Maliki menilai bacaan amin ini bisa membatalkan salat. Baik, Bapak lihat ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah. Coba Anda cari kata amin di situ. Nemu enggak, Pak? Ketemu? Wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim waridwana. Di surat Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram. Amin di sini artinya orang yang bermaksud, orang yang bertujuan. Wala aminal baital haram, dan jangan pula engkau mengganggu orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan Baitul Haram. Tujuan siapa mana? Ka'bah. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang melakukan perjalanan secara sengaja menuju Baitul Haram, menuju Mekah, tidak boleh diganggu. Dan itu Allah sebut dengan kalimat wala aminal baital haram. Baik. Sehingga kalau ada orang yang sholat lalu dia membaca amin, itu kan berarti dia teriak orang yang bermaksud, padahal dia sedang sholat. Berarti terhitung apa tadi? Berbicara dalam sholat. Nah, yang kedua, hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dibuang, sehingga bacanya amin, amin, a-nya yang panjang. Sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh mazhab yang lain, dan yang benar ini dilarang. Baik. Walhamdulillah. Jadi ternyata dengan tahu seperti ini kan kita jadi waspada. Jangan sampai salah baca amin. Yang mungkin banyak di kalangan sebagian masyarakat ketika mereka baca amin terkadang tidak begitu peduli. Yang penting amin kok, Pak. Padahal tidak semua doa itu bisa diaminkan. Bapak lihat ya, kalau ada orang sedang kunut, di bagian mana kunut subuh itu imamnya diam? Saat kunut subuh imam diam di bagian mana, Pak? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait
wa barik lana fima a'tait. Terus wa qina syarra ma qadait. Nah, terus diam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait. Lalu imam baca salawat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Turun sujud. Ada sesi diam. Anda pernah enggak bertanya kepada imam, loh kok kunutnya putus? Kenapa diam? Padahal kan masih panjang itu, karena beliau masih berdiri. Alasannya apa kok diam? Ada yang tahu alasannya apa? Ya? Karena isinya pujian. Karena isinya pujian. Jadi pujian itu tidak boleh diaminkan. Maka imam mengambil jalan atau mengambil metode dengan cara diam agar makmumnya tidak mengaminkan. Biar makmumnya sendiri-sendiri. Karena kalau mengaminkan, nanti jadinya mengaminkan apa? Pujian. Dan mendoakan Allah itu tidak boleh. Mendoakan Allah itu tidak boleh. Ya Allah, semoga hidupmu selalu senantiasa berkuasa. Itu tidak boleh. Yang ketiga, kesalahan membaca amin yang diperselisihkan oleh Pak. Oh, ini sudah tadi ya. Jadi amin dibaca pada saat orang itu berdoa, maka dalam pujian itu tidak baca amin. Jadi kita tulis di sini, saat pujian kepada Allah, maka di sini apa? Tidak boleh diaminkan. Tidak boleh diaminkan. Karena ini sama dengan mendoakan Allah. Dulu Nabi SAW melarang para sahabat mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan selalu tercurah untuk Allah. Lalu beliau mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Jangan kamu mengucapkan semoga Allah selamat, karena Allah itu sumber keselamatan. Maka mendoakan Allah tidak boleh. Nah, sehingga kalau dalam proses puji-pujian, Allahumma anta qayyumus samawati wal ard. Ya Allah, Engkau lah zat yang menegakkan, yang ngurusi langit dan bumi. Amin, kabulkanlah ya Allah. Nah, itu kan sama dengan mendoakan semoga Allah jadi zat yang ngurusi langit dan bumi. Wallahu alam. Baik. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan nanti kita akan sambung dengan diskusi terbatas dengan jamaah yang ada di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca tafsir amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholat ini Ya, bisa diulang Pak. Ya, mengikuti kajian tafsir sholat ini terus terang saja, ya tentu banyak pelajaran yang bisa kita. Tapi ujungnya sebenarnya bagaimana kita bisa lebih khusyuk, kira-kira begitu ya. Tidak tahu Pak Ustadz. Ini kesimpulan saya saja. Tetapi sampai pada persoalan khusyuk, ya terus terang saja kalau saya pribadi Pak Ustadz seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Ya melangkah 2 langkah itu artinya ingat Allah gitu ya ketika sholat.
tapi setelah itu jatuh gitu. Jatuh itu ya pikiran kita kelayapan. Nanti ya ingat Allah lagi gitu, jalan lagi. Tapi 3 langkah ya kelayapan lagi. Kira-kira seperti itu kalau saya pribadi gitu, kalau mau melakukan testimoni ya seperti anak kecil yang belajar jalan. Jatuh atau dalam bahasa yang modern off dan on gitu ya. On itu ya ingat Allah, setelah itu ya kelayapan lagi gitu loh. Nggak kelayapan itu kan ujung-ujungnya kan onda itu sedang digoda setan. Kok setan selalu salah gitu ya. Itu Pak Ustadz, tapi saya tidak tahu ya banyak metode bagaimana supaya khusyuk itu tetap jalan, tapi ya nampaknya saya pribadi nampaknya kok tidak sampai sepanjang waktu sholat itu terus ingat Allah. Ya tadi itu jalan jatuh gitu loh. Nah, dalam bahasa komputer ya off on gitu. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, sebenarnya kalau dalam tulisan Latin itu amin itu ditulis A2 M kemudian I-nya 2. Saya sering mempraktekkan seperti itu. Yang sebenarnya yang benar. Tetapi kalau doa itu misalnya tidak dipanjatkan oleh seorang muslim, saya nulis aminnya itu hanya amin. Ya, amin ya teman saya amin gitu loh. Amin. Jadi tidak amin gitu loh. Yang benar itu seperti apa? Tapi karena saya menafsirkan sendiri ya, kalau yang berdoa itu bukan muslim, saya ya cukup atau ya mendoakan misalnya karena kematian itu gitu ya. Ya sudah saya hanya menulis amin gitu aja kalau yang non muslim. Tapi kalau yang muslim saya pasti agak lebih lengkap gitu. Amin ya robbal alamin ya. Hanya ini apa ya dalam pergaulan sehari-hari. Wah ini agak banyak Pak Ustadz. Yang ketiga, pertanyaan benarnya kedua ini. Pak Ustadz, kan doa itu kalau bisa saya tidak tahu ya Pak Ustadz. Misalnya begini, Allahumma ahsanta khalqi fahasin huluki. Itu doa bercermin. Apa itu Pak Ustadz doa itu? Doa bercermin. Loh, apakah itu bukan supaya akhlak saya lebih baik? Iya. Gitu ya. Fahasin huluki. Kalau dalam hadisnya itu kan cukup fahasin huluki, maka perbaikilah akhlak saya. Begitu. Tapi saya menambahkan, lah nek aku kok sangat egois ya kalau hanya fahasin huluki gitu. Saya biasanya menjelang akhir mau sebelum salam itu ya saya tambahin doa seperti itu gitu ya. Ya apa benar atau enggak, tapi itu saya pernah baca itu hadis Nabi, tapi hadis Nabi itu cukup fahasin huluki. Perbaikilah akhlak saya. Tetapi saya menambahkan waduriyati gitu loh. Perbaikilah akhlak saya dan anak keturunan saya. Tapi waduriyati itu tidak ada dalam hadis Nabi. Itu kira-kira tadi omong-omong itu apa enggak itu dalam sholat tadi gitu loh. Waduriyatinya itu karena itu tidak ada gitu loh. Tapi ya kalau saya hanya minta akhlak saya yang lebih baik, wong saya hampir sudah mati gitu ya. Saya berdoa keturunan saya juga diperbaiki akhlaknya. Nah, Masya Allah. Saya kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi lupa ya? Ketahuan. Amin. Baik. Tadi kayaknya tidak semuanya isinya pertanyaan, Pak ya.
Tapi ini masukan, komentar dan saran bagi kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan kekuatan kita dalam khusyuk. Memang terkadang kita ketika khusyuk itu putus nyambung. Dan dulu pernah kita bahas, ada juga di buku tafsir sholat, penjelasan tentang 5 tingkatan manusia ketika sholat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nanti Bapak Ibu bisa mengaca dengan membaca di bagian ini. Saya masuk yang mana? Tingkatan yang pertama dan ini terendah. Orang yang lahiriah sholatnya salah. Sehingga dia kadang tidak sempurna wudunya, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya terlalu cepat dan seterusnya. Termasuk tidak tumak nina. Orang seperti ini mufrid, orang yang meremehkan salat, dan Allah Ta'ala ngasih ancaman fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya dia tetap salat tapi salatnya ngawur dan ini akan dicela, atau ini statusnya perbuatan yang diberi ancaman dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka yang salatnya sudah baik dari sisi lahiriah tapi batinnya kelayapan kemana-mana, sehingga fisiknya sudah sesuai, orangnya pakaiannya sempurna, wudunya sempurna, kemudian tumak nina, tapi hatinya belusuan, niru-niru presiden, sehingga hatinya kadang sampai mana-mana. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka yang secara lahiriah sudah baik, sementara pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Hatinya berperang melawan bisikan setan, berusaha untuk konsentrasi sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang. Kadang datang, kadang hilang, kadang datang, kadang hilang. Mungkin kualitas kita salatnya seperti tingkatan yang ketiga ini. Tidak bisa 100% ketika khusyuk, khusyuknya kadang ada, kadang hilang. Tingkatan yang keempat, orang yang sempurna lahiriah salatnya, tumak nina, pakaiannya bagus dan seterusnya. Kemudian dia berusaha untuk khusyuk, hatinya tidak kelayapan kemana-mana. Tapi ini belum sampai puncaknya. Ada tingkatan yang kelima. Tingkatan yang kelima, level tertinggi, salat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung. Perasaan seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan dia telah meninggalkan raganya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya, Zat yang Maha Rahman. Ya, seperti kata orang ngerogoh sukmo. Kok ngerogoh sukmo ya? Sukmone hilang. Seolah-olah perasaannya itu tidak ada di badannya. Sehingga dia telah meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah. Seperti sholatnya Nabi SAW. Sehingga sampai bengkak kakinya nggak terasa. Kita juga ceritakan di situ ya. Ada orang yang sholat dipanah berkali-kali dan dia nggak berkutik, tetap sholat. Abdullah bin Zubair itu ketika sholat dalam posisi kanan kirinya kebakaran, beliau tetap bertahan sampai diseret orang, diangkat sama orang karena takut nanti tidak ikut kebakaran dan seterusnya. Itulah sholat sampai pada tingkatan level yang tertinggi. Nah kita rata-rata mungkin di level yang ketiga. Lahiriahnya sudah bagus, tapi batinnya kadang kelayapan, kadang hilang, kadang gabung, kadang hilang, kadang gabung. Dan saya sendiri juga terkadang merasa kebebanan. Awakmu sing nulis tafsir sholat, nah, sholatmu kok koyong ini. Dan Allah menilai lahir batin saya. Sehingga kalau sholatnya saya rusak, tanggung jawabnya mungkin paling besar di antara yang lain yang ikut membaca buku tafsir sholat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan membaca doa atau membaca amin tadi ya. Literasi Latin itu kan nggak bisa jadi acuan Pak ya. Sehingga kalau tulisannya amin atau amin, ya ini nggak bisa jadi acuan. Kadang ada orang yang nulisnya mimnya double, berarti kan di tasjid ya, nulisnya gini, begini ya, mimnya dibuat double. Jadinya apa ini? Bertasydid amin.
Ini artinya apa tadi Pak? Orang yang bermaksud. Ya. Memang literasi seperti ini tidak boleh jadi acuan. Makanya para ulama menegaskan tidak boleh baca Quran pakai transliterasi Arab. Ya. Sehingga ada kalimat alladzina dibuat transliterasi alat zina. Ini bacanya alat zina ini. DZ. Ya DZ tapi dibaca terpisah alat zina. Padahal aslinya alladzina amanu alat zina amanu. Ada orang yang dia rajin baca Quran tapi baca transliterasi. Udah ada dilereni aja itu, enggak boleh itu. Nanti malah ngerusak. Mending bapak enggak usah baca, ibu enggak usah baca daripada baca transliterasi. Lebih ngerusak daripada benernya. Nah terus pripun nih Pak Ustadz? Aku pengen maca Quran. Ya belajar. Awis tua kok yang ini. Ada enggak batas maksimal usia belajar? Tidak ada. Maka tua tidak boleh jadi alasan. Terus belajar dari mana? Ya dari awal Iqra jilid 1. Mosok Iqra jilid 1 padha karo CTPA. Kita semuanya di depan Quran itu kerdil. Mau yang sudah senior hafal Quran, ngerti tafsir, tapi masih banyak jutaan ilmu Quran yang belum kita ketahui. Maka tidak ada istilah wis tuwa kok belajar Quran. Karena kita semuanya butuh untuk belajar. Oke, begitu Pak? Mungkin satu lagi. Yang dzurriyyat. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Dalam ayat yang lain Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi wa dzurriyyati. Kalau teks hadisnya memang di situ tidak menyebutkan dzurriyyah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Boleh enggak ditambahkan? Insya Allah tidak masalah. Karena doa seperti ini tidak harus teks baku, boleh juga ditambahi intinya untuk kebaikan baik pribadi maupun keluarganya. Tapi kalau bacaan yang sifatnya sudah paten seperti bacaan-bacaan sholat, nah itu jangan ditambahi ya. Misalnya Allahu Akbar wa a'zam, nah itu nggak boleh. Akbar wa a'zam, akbar dan a'zam kan maknanya mirip, sama-sama maha besar, maha agung. Allahu Akbar wa a'zam, ya kamu bicara dalam sholat, nanti bisa menyebabkan sholatnya batal. Mengerti? Jadi kalau doa tidak masalah, sebab doa itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing hamba. Nah, penjawab, alhamdulillah. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau imam dan makmum bacaan aminnya itu beda. Imam biasanya pendek, amin. Makmumnya panjang. Ya insya Allah tidak sampai terjadi pembatalan sholat. Tapi mungkin imamnya kurang memenuhi sunnah. Kalau dari Wa'il bin Hujr tadi kan dipanjangkan dan dikeraskan. Nabi SAW membaca amin itu dengan panjang dan keras. Amin didengar oleh para sahabat. Kemudian kalaupun misalnya imamnya lebih pelan, tidak keras, lalu tidak terlalu panjang, hukumnya sah
dan tidak sampai membatalkan salat. Lalu yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar yang panjang itu apa? Allah. Nah, ketika memanjangkan Allah dalam rentang yang panjang sekali, ya, ini tidak sampai mengubah makna. Cuman panjang pendeknya mungkin kurang tepat. Muadzin itu panjangnya ya melebihi dari harokat normal. Allahu Akbar. Panjang ya Pak? Allah panjang. Padahal kan normalnya Allahu Akbar. Tapi adzan kalau cuman kayak gitu ya nanti fals jadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi komat Pak adzan. Dan panjang seperti ini ditoleransi. Ya walaupun nanti ada pembahasan khusus di buku tafsir salat tentang fikih takbir intikal ya. Tentang bagaimana cara membaca takbir intikal yang benar, bagaimana kalau terlalu panjang. Kayak imamnya yang sudah sepuh ya, begitu bangkit ke rakaat berikutnya, Allah mandek ning tengah Pak, boyoke loro. Jadi lama sekali, Allahu Akbar. Nah, karena dia mungkin butuh waktu yang panjang ketika naik ke atas. Nah, dalam kondisi seperti ini, terkadang Allahnya terlalu panjang. Yang beresiko itu makmum yang masih muda, sejak imamnya baca Allah, makmumnya sudah bangkit. Halo cepat makmumnya timbangane imamnya. Maka nanti makmumnya jadinya apa? Mendahului imam. Karena makmumnya sudah bangkit sejak kata Allah terucap. Nah, begitu bar imamnya berdiri, makmum sudah ada yang berdiri. Dan itu menyebabkan salatnya makmum yang mendahului imam tadi hukumnya batal. Wallahu alam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita diprotes sama jamaah. Baik, mungkin ada yang belum sempat bertanya, boleh setelah sesi kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.